Seperti yang saya katakan di awal, rumahnya itu sangat aneh ya teman-teman. Langka, jarang banget ada rumah seperti ini. Tapi kayaknya di dalamnya itu sangat nyaman sekali. Kebetulan pemilik rumahnya ada. Yuk kita coba bersilaturahmi. Assalamualaikum. Kebetulan nih pemilik rumahnya ada teman-teman, dan berkesempatan untuk ngobrol. Bapak boleh ininya dipasang dulu di kerah Pak? Ini. Biar saya yang masang biar jelas. Maaf Pak ya. Iya. Sorry, terbalik Pak. Biar jelas suaranya Pak. Iya. Nah, ini saya ngobrol sama Bapak siapa nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau disebut kata orang yang di sini mah orang Pasir Padang, saya punya nama julukan Ujang Barokah Pak. Ujang Barokah. Ujang Barokah, iya. Terus nama asli? Nama asli mah Jajang Hermawan. Jajang Hermawan. Iya. Nah, sebelum ngobrol panjang lebar nih Pak, iya. Saya pengen ngobrol dulu nih. Iya. Di luar sini nih Pak. Iya. Enak. Boleh nggak saya keliling-keliling lihat rumah Bapak? Karena rumahnya kalau menurut saya cukup aneh gitu Pak. Iya. Kemana dulu Pak? Kemana dulu kira-kira nih kelilingnya? Ke sini boleh ya, ke sini. Oke. Kalau itu di belakang tuh ada rumah. Itu rumah. Ada. Itu rumah mertua. Tapi sudah kayak kosong. Udah kosong, mertuanya lagi di sini. Lagi sakit ya. Udah lama kosong ya Pak? Iya, udah lama. Baru 4 bulan kosongnya Pak. Oh, baru 4 bulan. Iya. Kalau dulu mah ada penghuninya. Iya, dulu ada penghuninya, iya. Kalau ini Pak? Iya. Berarti ini ruang tamu? Iya, ini ruang tamu. Kalau ada tamu sering sebelum masuk ke dalam duduk dulu di sini ngobrol-ngobrol Pak, ya. Oke, kita terakhir aja deh ruang tamu Pak. Iya. Kalau belakang apa itu Pak? Ini dulu sebelum ada mertua di sini ya, tempat para sesepuh tawasulan Pak. Tempat tawasulan. Tempat istighosahan. Istighosah, iya. Boleh ke sana Pak? Iya, boleh Pak, boleh, iya. Sama Bapak? Iya. Yang ini berarti ruangannya Pak? Iya, yang ini. Dulunya ini kan tempat tawasulan, setelah banyak orang di sini. Iya, mertua. Assalamualaikum. Nah, ini Ibu, maaf Bu ya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak usah. Lihat aja itu anak Bapak. Iya, anak Bapak dan temannya lagi belajar. Lagi belajar. Iya. Berarti di sini tinggal berapa orang Pak? Kalau di sini tinggal anak saya 4, 6, 7 dengan mertua Pak. 7 orang. Yang sakit lagi ya. Kita lanjut Pak. Ini buat ruangan apa nih Tah? Iya nih, dulunya ini ruangan juga dulunya kalau ada tamu sebelum ngebangun ini di sini. Tapi ada orang pintar katanya ini harus dibongkar. Ya, saya dibongkar baru beberapa bulan Pak. Karena apa Pak disuruh bongkarnya? Ya karenanya kata orang pintar di sini banyak anak-anak kecil yang kasat mata katanya. Tapi saya belum melihat, tapi katanya orang pintar gitu. Anak kecil yang kasat mata itu seperti tuyul atau apa? Bukan, makhluk goib. Makhluk goib katanya gitu. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Ya, makanya saya bongkar di sini. Dulunya ini kan tempat tamu-tamu gitu Pak. Kalau ini. Itu waktu Bapak ada bangunan di sini ada efeknya nggak ke Bapak? Maksudnya Bapaknya sakit-sakitan atau gimana? Biasanya kan kayak gitu. Enggak, kalau ini kan bangunan ini saya bangun udah 3 tahun. Enggak ada efek sampingannya. Cuman kan waktu saya sakit kaki, meminta obat sama orang pintar, katanya ini bangunan dari sebelah sini ke sini ya disering dipakai main makhluk-makhluk kasat mata katanya. Jadi Bapak memutuskan dibongkar saja. Dibongkar saja. Sekarang mau dijadikan area taman. Iya Pak, iya. Boleh masuk ke dalam? Iya, boleh Pak, boleh Pak. Yuk sama Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ini ruangan? Ini ruangan keluarga Pak, tempat nonton TV. Nonton TV. Oh, ini teman-teman ruangan buat nonton kumpul keluarga ya. Keluarga, jadi spotnya itu
ke sana kemari masuk ya Pak ya? Iya, ke sana kemari Di masuk sini ada pintunya. ruangan. Iya. Nah, ada ruangan depan. Iya. Terus di sini kamar tadi ya? Iya, kamar yang tadi, Pak. Iya. Mertua. Ini kamar Bapak. Iya, kamar. Ini kamar. Kamar. Tapi jangan lihat deh ke kamarnya Pak, takut ada rahasia gitu. Nggak boleh ya. Iya. Kurang sopan. Iya. Iya. Nah, ini kalau kamar mandinya di mana Pak? Kamar mandinya di belakang di sini, Pak. Oh. Ya, kamar mandinya di sini di belakang. Ini dapur, ada dapur juga Pak Sajan, Pak. Ini kamar mandinya, Pak. Ini, ini iya kamar mandinya, Pak. Iya. Di dalam ya Pak ya? Iya, di dalam. Enggak di luar. Biasanya kan kalau di kampung biasanya di luar kamar Iya. Ini di dalam. Ini kondisi dapurnya berarti Pak? Iya, dapurnya gini, Pak. Jadi masih masaknya juga alami pakai Alami tungku ya, iya, Pak? pakai hawu kata orang Sunda, Pak. Iya. Tungku. Iya. Hawu ya Pak ya? Iya, Jadi iya. menggunakan kayu bakar. Iya. Kita lanjut kemana nih Pak? Iya. Ruangan. Ini lanjut ke ruangan sini, Pak. Kalau ini kalau kemarin kan ini kamar ini 2 dengan yang ini satu. Cuman ada bisikan ya kalau disebut mah gaib harus disatukan, harus dipakai tempat istighosah, Pak. Tempat tawasulan, tempat sholat. Makanya saya dipajangkan Bapak Presiden pertama Pak Soekarno di sini, kata orang sering ke sini, tapi saya belum pernah gitu. Oh, jadi Bung Karno tersebut sering datang ke sini? Sering datang ke sini katanya, tapi saya nggak tahu Pak masalah itu nama, kata orang-orang. Maka saya mengenang beliau, ada 3 fotonya di sini, lukisannya. Nah, jadi teman-teman, ini dulunya jadi 2 ruangan ya Pak ya? Iya. Cuman kata orang pintar juga berarti ahli hikmah ya Pak ya? Iya. Spiritual ya dibilangnya ya. Iya. Kalau bahasa di kampung mah apa ya? Paranormal. Sama aja sih paranormal. Sama-sama. Iya. Nah, katanya ini harus dijadikan satu ruangan, dijadikan tempat buat istighosahan. Iya. Karena Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, itu ada fotonya di belakang kita, Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, sering kesini ikut istighosah. Iya. Mungkin itu secara gaib ya. Iya, secara gaib itu. Walau alam. Tahu ya Pak ya. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tersebut. Iya, orang-orang yang punya mata batin, Pak. Iya. Ini tempat istighosahnya teman-teman. Iya. Seperti ini. Iya. Kita keluar kemana Pak? Iya. Kalau dulu Pak di sini teh sering banyak orang yang tawasulan dari para kiai dan para kuncen-kuncen 3 tahun ke belakang banyak di sini. Kalau sekarang mah cuman kalau ada tamu tawasulan, sesering-sering tawasulan saya dan istri saya dan anak saya kalau sekarang. Oh, boleh keluar Pak? Iya, boleh Pak. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan tamu. Kalau tamu sebelum masuk ke dalam Pak, standby dulu di sini. Ibu, maaf ya. Standby dulu di sini. Kita lihatnya dari sini biar jelas. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi ketika teman-teman mau bertamu ke sini, ini merupakan tempat penyambutan tamu ya Pak ya? Biasanya duduk di sini terlebih dahulu, ngobrol basa-basi. Kalau misalkan ada kepentingan apa, keperluan apa, baru diajak ke dalam mungkin Pak ya? Iya. Ini ada foto Asma Prabu Siliwangi nih Pak? Iya, kalau ini Asma Prabu Siliwangi menurut batin yang saya punya, ini itu ya istilahnya mah leluhur nenek moyang keluarga saya Pak. Ini Eyang Prabu Siliwangi. Jadi Bapak masih keturunan Prabu Siliwangi? Katanya gitu. Katanya. Kan dulunya ini Eyang Prabu Siliwangi sebelum beliau punya nama julukan Prabu Siliwangi, waktu Anjena masih menjadi pangeran di Galuh Pakuwon itu Pamanah-Sari, Pak. Setelah Pamanah-Sari dia dipakai julukan Eyang Pemanah Rasa, Pak. Setelah menjadi Raja Pajajaran, dia punya julukan Prabu Siliwangi, Pak. Katanya gitu, Pak. Itu pengetahuan juga bagi kita ya teman-teman. Iya. Nama-nama dari Prabu Siliwangi. Iya. Sebelum-sebelumnya, iya. Itu ada apa Pak di atas tuh Pak? Lihat ini kujang Pak. Sendok. Kujang Pasarean kan. Kujang lambang Pajajaran dulu Pak. Ini peninggalan entah dari mana itu juga saya nemunya gitu. Peninggalan Prabu Siliwangi juga Pak? Kemungkinan gitu. Walaupun
nirunya, tapi kan senjata Pajajaran dulunya kujang, Pak. Oh iya, Jawa Barat kujang kan? Kujang, iya itu. Iya. Kalau di belakang Pak, itu di belakang itu ada foto Nyi Roro Kidul ya? Oh iya, Pak, ini Kanjeng Ratu. Kanjeng Ibu Ratu Roro Kidul, Pak, ini. Oh, ya, kalau yang atasnya siapa Pak? Ini sama, Pak. Kalau itu Paduka Bapak Bung Karno, ini sama, ini sama. Nah, itu bisa dijelaskan kenapa Pak? Sangkut pautnya masih ikatan keluarga juga sama Nyi Roro Kidul atau gimana Pak? Kalau menurut orang-orang yang sering tawasulan ke sini, Kanjeng Ibu Ratu Roro Kidul itu ada kaitan keluarga dulunya. Dikarenakan kan dulunya Ibu Ratu Roro Kidul itu anaknya Prabu Siliwangi, Pak. Dulunya katanya itu. Berarti Bapak dari Prabu Siliwangi itu keturunan keberapa, Pak? Ya nggak tahu, Pak, keturunan berapanya juga nggak tahu itu. Oh gitu. Cuman Katanya gitu. ada yang bilang ada ikatan batin. Ada ya ikatan batin. Bapak boleh sambil duduk ya? Iya. Kita teman-teman tadi kan udah keliling-keliling rumahnya Bapak siapa tadi? Ujang Barokah, Pak. Bapak Ujang Barokah. Iya. Nah, julukan berarti itu nama julukan ya. Iya. Ibu nggak apa-apa, sambil samping Bapak aja. Iya. Berarti kita udah lihat-lihat kan kondisi rumah dari Bapak Ujang Barokah. Iya. Tempat-tempatnya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, ini usia rumah kayak rumah yang usianya ribuan tahun ya teman-teman. Jadi kayak rumah-rumah zaman purbakala atau gimana? Soalnya nggak ada kaca ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Ujang boleh nanya nggak Pak Ujang nih? Iya. Perihal Pak Ujang selama tinggal di sini. Pak Ujang di sini tuh udah berapa lama Pak Ujang? Kalau di sini, kalau di rumah ini mah baru 4 tahun sampai 5, Pak. 5 tahun. Kalau semenjak saya tinggal di sini udah lebih dari 20 tahun, Pak. 20 tahun. Iya. 23 tahun tinggal di sini. Berarti Pak Ujang kan ada kaitannya sama Prabu Siliwangi. Apakah ini rumah juga petilasan Prabu Siliwangi? Ya, nggak tahu Pak masalah itu mah. Tapi kan menurut orang-orang yang orang-orang pintar gitu, orang-orang pintar bahkan dari para kiai, dari para kunsen, katanya di sini ini tempat persinggahan katanya gitu, Pak. Saya kurang mengetahui, cuman kebanyakan orang-orang yang pintar gitu. Ada yang mengatakan bilang ini rumah ini kan beda gitu, katanya gitu. Tapi menurut saya rumahnya kan biasa saja gitu, Pak. Terus informasi yang saya dapatkan juga waktu ngebangun rumah ini ada keanehan seperti apa sih? Ya ada Pak, yang saya rasakan Pak. Ngebangun ini saya rumah dari awal, dari nol tanpa dengan pekerja orang lain Pak. Cuman saya sendiri dibantu sama anak-anak yang masih anak-anak gitu Pak. Terus saya membangun rumah ini tanpa beli material seperti pasir. Seperti pasir, kalau bata mah saya bikin sendiri Pak. Kalau pasir saya belum pernah beli gitu. Ini emang terbuat dikira teh kayu ya Pak, bukan ya? Ya bukan. Tembokan. Itu ya, gimana Pak cara bangunnya Pak? Nggak bisa menggunakan pasir tapi bisa ditembok kayak gini? Ya saya juga tuh di itu ada keanehannya Pak. Saya cuma ngambil 1 ember pasir, tahu-tahunya pasir ada terus itu Pak. Jadi membangun rumah ini hanya menggunakan seember pasir, tapi pasirnya kayak melimpah ruah terus ada? Iya. Nggak pernah habis-habis. Sebelum rumah selesai Pak. Sebelum rumah selesai mah masih ada aja pasir. Iya. Dari Prabu Siliwangi atau dari Bung Karno Pak? Yang enggak tahu masalah itu masalah itu. Saya juga ini kan terus terang aja Pak ya, semennya juga cuman habis 5 sak Pak. Bikin rumah cuman habis 5 sak iya. Nggak habis-habis juga sama semennya? Ya habis kalau udah selesai habis Pak. Tapi cuman 5 sak aja saya belinya. Itu ada jampe-jampenya nggak Pak? Ya nggak tahu, saya cuman jampenya juga kan Bismillahirrahmanirrahim Pak itu. Itu kalian ada izin dari Tuhan, kita bisa membuat rumah buat berteduh Pak. Di waktu kalau hujan, buat berteduh di waktu panas, buat tidur di waktu malam, dan buat beribadah di waktunya ibadah Pak. Itu aja lah saya sama Tuhan mintanya. Dikira teh
punya jampe apanya gitu Pak, Iya, buat bisa ngebangun rumah hanya menggunakan pasir 1 ember dan juga semen cuman 5 sak belinya iya, bisa bangun rumah kayak gini. Kalau secara syariat ini nggak mungkin. iya. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi ini rumah kayak rumah zaman dulu deh Pak, Eh, zaman usianya mungkin udah ratusan tahun iya, atau gimana gitu, dikira teh iya. rumah peninggalan gitu. Hmm, Ternyata bukan ya Pak ya. bukan Pak, kebanyakan saya menggunakan ini bambu hitam Pak. Hmm. Kayu maju, cuman berapa potong ini mah Oh gitu Pak. pakai bambu hitam. Nah, nih teman-teman, ini nih. Jadi suatu keanehan tadi yang saya katakan, ketika membangun rumah ini hanya menggunakan pasir 1 ember ya Pak ya. Iya, Mungkin barokahnya Bapak sering tawasulan di sini, sering istighosahan dari sini ya Pak ya. iya Pak, iya, Nah, kalau ini Pak, maaf ya Pak ya, iya, iya, Bapak ini bisa kelihatannya nih, kelihatan iya, bisa menyembuhkan orang-orang yang mempunyai penyakit, mungkin penyakit-penyakit aneh. Biasanya kan ada yang tawasulan kayak gitu, ada Foto Nyi Roro Kidul, ada Prabu iya, Siliwangi, biasanya orang-orang yang mempunyai kelebihan lah gitu. iya. Kalau untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, Pak ya, kalau ada izin dari Tuhan, ya mungkin bisa sembuh. Kalau nggak ada izin dari Tuhan, ya itu mah rahasia beliau. Soalnya mah dikarenakan yang tahu masalah hal gaib hanya beliau, hanya Tuhan. Iya Gitu, benar. Pak. Jadi kita mah hanya sebagai syariat Syariat apa ya, pelantara, Pak. pelantara. Ya, tetap yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Iya, Pak ya. Pak, iya. Nah, contohnya kita pergi ke dokter juga. Iya. Nah, dokter kan punya ilmu apa, ilmu medis ya Pak ya. Medis, iya. Cuman tetap yang menyembuhkan mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Dokter betul, tersebut Pak. hanya sebagai pelantara. Pelantara, iya. Sama halnya kayak Bapak mungkin Iya, ya Pak ya. iya, iya, Pak. Iya. Bedanya kalau dokter mau dikasih obat, kalau Bapak mah mungkin dikasih air yang sudah didoakan. Doain gitu, Seperti Pak, itu iya. Pak ya. Iya, iya, betul, Perbedaannya. betul, Pak. Iya, iya. Iya. Kalau dokter mah kuliahnya bertahun-tahun, Iya. kalau Bapak mah pengen punya ilmu tersebut tuh harus berpuasa bertahun-tahun. Bertahun-tahun, iya, Pak. Bener nggak? Sama Betul, kayak gitu sama, ya, iya, sama, Pak. Cuman bedanya dokter mah punya pangkat, punya gelar. Iya. Kalau Bapak mah punya gelar juga sama, ahli Iya. hikmah dan Iya, ahli hikmah, iya, Pak, iya. Biasanya yang datang tamu ke sini Pak, yang punya keluhan apa saja sih Pak? Kalau tamu datang ke sini, saya terus terang aja Pak, bukannya saya sombong ya. Kebanyakan pengusaha Pak, Pengusaha. pengusaha seperti pedagang, pengusaha mebel, kebanyakan lah pengusaha. Jadi pengen yang usahanya lancar. Lancar, iya. Biasanya tuh sama Bapak dikasih apa? Biasanya kan kalau saya kalau ada tamu dari sini, ya kalau dikabul doanya dan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung tamunya Pak. Kalau dia pingin cepat-cepat dikabul, berarti dia harus melaksanakan yang dikasih amalan Pak. Dikasih amalan, setelah amalan harus gini, seperti kalau punya dosa harus tobat dulu, bangun tengah malam, ini amalannya ini. Oh, Gitu. wiridnya ya Pak. Wiridnya. Biasanya dikasih perbekalan, contohnya dikasih apalah buat dagangan usahanya gitu. Oh enggak Pak, saya mah. Oh, enggak. Enggak seperti orang lain. Kalau ini buat dagang sepertinya cincin ya Pak ya. Cincin atau isim apa ya. Udah aja kata leluhur saya, kata sesepuh saya, udah aja dikasih amalan. Biar dia itu sering mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, mantap Pak. Itu yang saya ajarkan sama tamu-tamu Pak. Jadi tidak secara instan ya Pak. Iya. Kita juga harus kerja. Nah, gitu ya Pak. Baik kerja secara lahiriah dan juga batin. Batinnya gitu Batinnya Pak. kita mungkin sholat malam tahajud ya Pak. Iya, sambil betul. membacakan wirid tersebut kalau usaha kita pengen lancar. Iya, Terus mungkin rajin sholat duha. Iya. Apalagi yang sholat yang 5 waktu ya Pak. Iya Pak, iya sampai betul. ketinggalan. Iya. Nah, kebanyakan mah kan udah bakal ini bagus banget ya teman-teman, hanya dikasih wirid. Benar nggak Pak ya? Iya, iya. Kalau yang sakit pernah ada yang kesini Pak? Pernah ada sakit, dulu ada orang yang apa yang namanya stres itu ya, bisa dikatakan hilang ingatan. Udah beberapa kemana-mana, udah sampai ke rumah sakit jiwa, kemana-mana, alhamdulillah. Ada yang minta diobati ke sini, dikasih wirid, dikasih amalan, orang tuanya dilaksanakan dan dibantu Pak, dibantu sama kita di sini. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh Pak. Atas izin Allah ya. Atas izin Allah. Kan kita mah mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuman pelantarannya
para nabi, para malaikat, para sahabat, Pak, dan para sesepuh-sesepuh yang udah ada di alam kesucian, yang udah berdekatan dengan yang Maha Kuasa, Pak. Bapak. Itu yang utama mah, kalau menyembuhkan orang-orang atau mengobati orang yang sakit, mengobati orang apa-apaan, harus sebelum itu harus tawasulan dulu, Pak. Jadi, Oke, Bapak, terima kasih. iya. Karena ini udah lama, nanti kita lanjut lagi bikin videonya ya di Iya, video iya. part 2 atau video kedua lah gitu Iya, istilahnya. iya. Melanjutkan pembicaraan ya, Pak ya. Iya. Nah, Bapak mungkin terakhir nih, Iya. kalau misalkan ada orang yang mau silaturahmi ke sini, datang ke sini, mungkin ada yang keluhan usahanya pengen lancar atau mempunyai penyakit aneh, bisa datang ke rumah Bapak. Beralamat di mana ini yang alamat lengkapnya tuh, Pak? Kalau di sini alamatnya Pasir Padang, Pak. Pasir Padang, Pasir Padang, Desa Sari Mekar, Pak. RT 03, RW 05, Pak. Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Nah, bagi teman-teman yang ingin berobat atau misalkan punya keluhan ini itu, pengen silaturahmi ke Bapak Ujang Barokah. Iya. Ujang Barokah, silahkan datang saja. Tadi alamatnya sudah disertakan dan saya akan cantumkan lagi nomor telepon Pak Ujang. Boleh, Pak? Boleh. Tahu nomor teleponnya? Hafal nggak? Enggak, Pak. Ada di HP, Pak. Ada di HP. Iya. Nanti aja deh untuk nomor teleponnya saya taruh di deskripsi video ya Pak Ujang ya. Iya.